Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Mari umat yang dimuliakan Allah, kita mulai kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Umat yang dimuliakan Allah, kita pagi hari ini akan masuk ke tema yang baru, yaitu tema tentang tamu mulia Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau di dalam kitab dijuduli oleh penulis menjamu tamu yang menyejarah. Tadabbur dari surah Az-Zariyat, surah 51 ayat ke-24 sampai ke-37. Kalau di kitab halaman 378. Az-Zariyat ayat 24 sampai 37. Yang tidak ada kitab, silahkan buka mushafnya. Yang ada mushafnya, yang ada kitabnya, silahkan buka halaman 378. Baik, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Di antara kisah yang menakjubkan yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah kisah menjamu tamu yang diperankan oleh seorang nabi mulia bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam, atau sering disebut dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, dari kisah ini nanti kita akan mengambil banyak faidah dan kebaikan yang kemudian ditadaburi oleh para ulama dari rangkaian ayat surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 37. Az-Zariyat itu artinya apa, Bu? Az-Zariyat, surat Az-Zariyat, ada yang tahu? Surah 51. Angin yang menerbangkan. Iya. Sebagian ulama ketika membahas tentang surah Az-Zariyat ini, mereka fokus mengatakan bahwa sejatinya surah Az-Zariyat ini walaupun dinamai dengan nama Az-Zariyat, surat yang artinya angin yang menerbangkan, tapi sejatinya ayat ini berbicara panjang lebar tentang rizki yang Allah bagikan untuk hamba-hambanya. Jadi ini surat rezeki sebenarnya. Sampai kemudian para ulama menjelaskan 4 sumpah pertama yang Allah sebutkan di awal surat. Kan di awal surat itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Waz-zariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra.
Wazariyati zarwa, demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya, zarwa. Kemudian falhamilati wiqra, dan demi awan yang membawa hujan atau mengandung hujan. Faljariyati yusra, dan demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudah di atas lautan. Falmuqassimati amra, dan demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan atau membagi-bagi rezeki. Lihat hadirin muliakan Allah, dari 4 sumpahnya Allah dengan makhluknya, 4 makhluknya Allah ini saja sudah dapat kita baca bahwa ini adalah sumpah-sumpah yang berkaitan tentang rezeki. Misalnya pada sumpah pertama dan yang kedua, sumpah pertama Allah berfirman tentang nama surat ini ya, wazariyat, demi angin yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya. Ya, angin itu kata para ulama, angin yang kencang itu kan mencerai-beraikan awan, sehingga kemudian menggagalkan turunnya hujan. Sedangkan ayat kedua Allah berfirman falhamilati wiqra, dan demi awan-awan yang mengandung atau yang menurunkan hujan. Ya. Di sumpah kedua Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan awan-awan yang kemudian mengandung hujan itu menyebabkan turunnya hujan. Seakan-akan sumpah kedua itu lawan kata dari sumpah pertama. Sumpah pertama mencerai-beraikan awan, sumpah kedua Allah lah yang mengiring awan itu sehingga apa? Menurunkan hujan. Seakan-akan di awal surah Az-Zariyat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa Allah lah yang paling berkuasa menahan dan melancarkan rizki untuk hamba-hambanya. Allah lah yang menahan, Allah lah yang memberikan. Semua urusan rizki itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat sumpah ketiganya. Sumpah ketiganya Allah apa? Faljariyati yusra, dan demi kapal-kapal yang berlayar dengan mudahnya. Faljariyati yusra. Ya, di lautan kapal-kapal berlayar di tengah ombang-ambing air laut dengan segala macam terpaan badainya, ya. Itu masya Allah tabarakallah. Mereka berlayar dengan mudah dengan izin Allah. Membawa apa? Membawa rizki untuk hamba-hamba Allah. Baik itu adalah kapal-kapal yang membawa beban, ya, berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu benua ke benua yang lain, atau kapal-kapal yang memang ditujukan untuk mencari rizki di lautan. Ya, saya 2 pekan yang lalu touring bersama teman-teman hijrah di Solo ke daerah Gunung Kidul. Ada satu pulau, satu pantai, saya lupa nama pantainya, agak sulit namanya. Pantai ini tuh khusus untuk nelayan. Jadi orang datang ke situ itu beli langsung kepada nelayan yang baru datang pulang dari melaut. Jadi bagusnya kalau ke situ itu pagi-pagi. Jadi jam 8 gitu sudah sampai situ, sehingga nelayan itu baru pulang. Setiap kali ada kapal yang mendarat atau perahu yang mendarat, langsung dirubung sama para wisatawan. Ya kalau enggak weekend enggak terlalu ramai. Jadi apa namanya? Ngerengehan mungkin ya. Ya itu Pantai Ngerengehan. Berarti beliau pernah ke sana juga. Lah, datang tuh hadirin, set darat langsung kita rubung itu hadirin. Di situ langsung kita apa kayak tawar-tawaran harga gitu. Ya, masya Allah masih sangat murah sekali karena masih langsung dari laut dan belum dinaikkan harganya oleh pedagang. Dan saya berpikir begini, coba Anda bayangkan ikan 4 besar-besar 3 kilo cuma 50.000 hadirin. Dan yang menariknya, fakta yang menarik, dan ini baru bagi saya, ternyata apa? Ternyata tidak semua perahu yang mendarat itu membawa ikan, ya. Tidak semua perahu yang mendarat itu membawa ikan. Jadi semalaman mereka berlaut itu
kadang cuma dapat 2 ikan, ada yang dapat. Jadi memang laut itu ternyata juga seperti lapak toko hadirin. Jadi ada yang memang blong, ya, di lokasi tertentu itu memang tidak ada ikannya, ikannya tidak berkumpul di situ. Kadang-kadang memang ada berkumpul, sekali jaring langsung dapat macam-macam. Ada yang ketika sekali jaring hanya dapat kepiting saja, hanya dapat kerang saja, begitu. Jadi ternyata laut itu juga dibagi-bagi lapaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Lah, Masya Allah tabarakallah. Ya, mereka datang, ada yang Masya Allah cuman bawa 4 ikan tadi. Seharian mereka di laut, semalaman di laut itu cuman bawa 4 ekor ikan tadi. Ada juga yang kemudian bawa banyak tadi. Ya, langsung dirubung, langsung yang dalam pikiran saya itu, kenapa nelayan-nelayan ini menjual ke para pendatang? Berarti harga di pelelangan ikan tidak lebih mahal daripada di tempat kan? Berarti dia ingin segera dapat makan, dan itu perkara yang sulit hadirin, karena untuk mendaratkan satu perahu menuju mulut pantai itu butuh mungkin lebih dari 20 orang yang mengangkat perahunya. Ya, itu berat sekali, ya. Dan Masya Allah tabarakallah, ya. Jadi mereka ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala melayarkan perahu dan kapalnya itu semata-mata mengantar rizki Allah, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari laut ke darat. Makanya Allah bersumpah, Pak, fal jariyati yusra, dan demi kapal-kapal yang berlayar dengan yusra, dengan kemudahan. Fal muqassimati amra, dan demi malaikat yang membagikan rizki, ya, yang membawakan rizki untuk segenap hamba. Sumpah yang ketiga dan keempat ini juga semuanya berkaitan dengan tentang rezeki, ya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada seorang hamba dengan segala caranya. Kadang ada caranya yang rumit dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutup sumpahnya dengan malaikat-malaikat yang membawa rizki, seakan-akan Allah ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa bab rizki itu sudah ada petugasnya sendiri, gitu. Ya, bahwa bab rizki itu sudah ada petugasnya sendiri. Ya, malaikat-malaikat Allah khusus yang membagikan rizki itu sudah ada. Jadi kita tidak boleh mengkhawatirkan tentang perkara rizki ini, ya. Nah, kemudian setelah sumpah, Allah sebutkan isi sumpahnya. Lihat ayat ke-5-nya. Innama tu'aduna lasadiq. Innama tu'aduna lasadiq. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pastilah benar. Ya. Di antara apa yang dijanjikan dan dijaminkan untuk hamba-hamba Allah itu apa? Bab rezeki. Bab rezeki itu janji Allah Subhanahu wa taala, itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau kita loncat ke ayat berikutnya, ayat 22 dan 23 di surat yang sama, di situ Allah tekankan lagi. Allah berfirman apa? Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di atas langit terdapat rezekimu wa ma tu'adun, dan apa yang Allah janjikan untukmu, ya. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ini ayat ini sangat membekas sekali kepada kehidupan saya hadirin, karena Masya Allah dulu waktu kami masih nyantri di pesantren Boyolali sana, di pesantren Darussyahadah itu, Bu, ya. Dan masjid ini akrab dengan pesantren Darussyahadah, ya, karena sejak awal marbotnya lulusan Darussyahadah, teman saya satu angkatan. Kemudian ganti sekarang dari alumni-alumni pondok pesantren kami yang di Klaten. Yaitu kalau diurut nasabnya juga ujung-ujungnya Darussyahadah, gitu ya. Jadi pondok kami itu pondok yang tidak berijazah ini. Ya, jadi yang makanan sehari-harinya itu kitab kuning, kitab Arab, tidak ada pelajaran umum. Sampai kelas 3 SMA saya tidak mengenal pelajaran umum. Padahal di SMP, ya, saya SMP-nya umum, sehingga sangat akrab dengan pelajaran-pelajaran umum.
Ya, apalagi pelajaran matematika itu pelajaran yang sangat saya sukai. Terus masuk pondok, skill saya berhitung hilang hadirin. Karena tidak ada hitung-hitungan ya. Ya, ada hitung-hitungan itu cuma satu bidang saja, ilmu waris. Ya. Ilmu waris itu ilmu yang sangat saya sukai. Jadi kalau ibu-ibu bingung ngitung warisan, coba nanti saya hitungkan. Insya Allah bisa. Insya Allah saya nggak minta ya. Saya hitungkan saja. Lah, Masya Allah tabarakallah. Sudah 4 tahun kami mondok. Terus di akhir itu guru-guru kami itu mengingatkan, kiai kami itu mengingatkan, jangan kamu khawatir soal bab rezeki. Kamu memang lulus dari pondok ini tidak ada ijazah, tapi urusan rezeki itu urusannya Allah. Ya, punya ijazah tidak punya ijazah, rezeki sudah diatur sama Allah. Ya, yang penting kamu dekat sama Allah. Kemudian beliau bilang gini, kalimatnya itu begini. Sebelum saya mengetahui kalau ada ayat semacam ini, beliau itu bilang gini, yakinlah selama ada langit masih ada jatah rezeki buat kamu. Selama masih ada langit masih ada jatah rezeki buat kamu. Kami ketika dulu dapat itu diulang-ulang terus jadi. Selama masih ada langit masih ada jatah rezeki. Dan kami tidak tahu ini maksudnya apa. Ya. Ya sudah, kami tawakal saja, wong kiainya dawuhnya begitu ya sudah. Ya, derek dawuh kiai saja, pokoknya selama ada langit berarti ada rezeki. Jadi santai saja, berjalan di atas muka buminya Allah. Sampai kemudian kami temukan ayat ini. Ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Oh, ini ternyata maksudnya dulu itu ini. Dan di atas langit ada rezekimu, wa ma tu'adun, dan apa yang dijaminkan untukmu, apa yang dijanjikan Allah untukmu. Oh, berarti memang rezeki itu apa? Rezeki itu tempatnya di langit. Ya. Rezeki itu di tempatnya di langit. Artinya gini, kalau kita masih melihat langit berarti masih ada jatah rezeki kita. Lah yang menarik adalah gimana caranya kalau rezeki di langit itu, gimana caranya kita mengambil rezeki tersebut? Ya. Selama ada langit, selama masih ada langit, jangan khawatirkan rezekimu. Masih ada rezeki buat kamu. Ya. Lah kemudian kami berpikir panjang, ternyata kami temukan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Coba Anda buka surah Al-Baqarah ayat 22 di awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah membahas tentang bagaimana Allah mengantarkan rezeki dari langit ke bumi. Ya. Allah berfirman apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dialah Allah zat yang menjadikan bumi itu firasya. Firasya itu hamparan bagimu, tempat tinggal bagimu. Was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit itu sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan kemudian Allah menurunkan dari langit itu air hujan. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Air hujan turun ke tanah, dari tanah muncul tumbuh-tumbuhan, dan kemudian apa? Keluar darinya buah-buahan dan hasil bumi apapun itu. Samarat itu bisa diartikan buah, bisa diartikan hasil bumi. Rizqan lakum, sebagai rezeki buat kalian. Nah, ini proses turunnya rezeki tadi. Awal mulanya dari apa? Langit. Langit turun hujan, dari tanah, semua hasil tanah itu rezeki kita. Kanan kiri kita yang kita pakaikan ini semuanya adalah hasil tanah. Ya kan? Kain, benang, ya, hasil tumbuh-tumbuhan yang Allah tumbuhkan. Ya, kanan kiri nih batu, karpet, air, semuanya, ya, semuanya. Bahkan minyak bumi itu juga hasil dari tanah kan. Batu bara itu hasil tanah. Ya, kalau minyak bumi konon dulu adalah tulang belulang yang sudah tertumpuk selama ratusan tahun kemudian menjadi satu sumber daya alam. Kalau batu bara itu kayu-kayu yang sudah tertanam, tertumpuk, tertimbun selama sekian tahun sehingga kemudian jadi batu bara dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman bentuknya ya jadi beda-beda, jadi tas, jadi kertas, jadi HP. Ini semuanya dari tanah, dari langit awalnya. Ya. Oh, prosesnya begini, ya.
Prosesnya ternyata Allah turunkan dari langit ke bumi. Nah sekarang saya ingin tanya ke hadirin yang dimuliakan Allah. Allah katakan wa fis sama'i rizqukum, di atas langit ada rezekimu. Kemudian Allah ceritakan di surah Al-Baqarah 22 tadi, dari langit rezeki diturunkan Allah ke bumi. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini tinggal di mana? Di langit apa di bumi? Salah. Kita ini tinggal di Solo. Rezeki yang Allah berikan di bumi. Lah buminya sebelah mana itu yang kita nggak tahu kan. Makanya kemudian ada orang rumahnya Solo, rezekinya Jakarta. Itu loh. Ada orang yang rumahnya Jakarta, rezekinya Kalimantan. Ada orang rumahnya Kalimantan, rezekinya di Eropa. Ya, kenapa? Karena Allah hanya katakan rezeki itu turunkan Allah dari langit ke bumi. Kemudian perintah berikutnya adalah setelah sampai bumi, tugas kita adalah ikhtiar, bergerak, menjemput rezeki. Ya, makanya di surah Al-Baqarah lanjutannya 168 Allah berfirman apa? Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, carilah makanan dari apa-apa yang dihasilkan oleh bumi ini, yang ada di bumi ini, halalan thayyibah. Ikhtiarnya itu kita dikasih rambu-rambu, harus dicari, harus ada ikhtiar. Kulu mimma fil ardi, ambillah, makanlah yang ada di bumi. Tapi rambu-rambunya apa? Harus halal dan harus thayyib, harus halal dan harus baik. Tidak boleh halal tapi tidak baik. Tidak boleh juga haram walaupun baik. Ya. Jadi harus halalan thayyibah. Nah ini hadirin. Ya. Jadi semenjak itu akhirnya saya nyimpulkan perkataan guru saya itu, selama ada langit jangan kamu khawatirkan rezekimu itu. Ya sudah, berarti ketika kita bisa melek di pagi hari, bisa melihat langit, berarti masih ada jatah rezeki buat kita. Karena di antara salah satu sifat rezeki itu Pak, rezeki itu berbanding lurus dengan ajal. Sifatnya itu sama-sama rahasia, sama-sama diberikan Allah sampai waktunya. Jadi bahkan para ulama menyimpulkan surah ke-31 ayat 34 Luqman ayat terakhir itu, ketika Allah berfirman wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, itu ya, tidak ada satupun jiwa yang tahu rezekinya besok pagi, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal. Itu kan bahas tentang rezeki sama tentang kematian toh. Itu para ulama menyimpulkan begini, selama kita masih bisa bangun, selama kita masih dikasih jatah umur sama Allah, berarti masih ada jatah rezeki buat kita. Ya, jatah rezekinya belum habis. Bahkan kata Imam Al-Hasan Al-Basri, malaikat maut itu mendatangi setiap hamba itu 1 hari 3 kali. Ngelewatin kita ini sehari 3 kali malaikat maut, sambil membawa catatan rezeki. Jadi dibekali Allah catatan rezeki. Kitab rezeki itu dibawakan kepada malaikat maut. Untuk apa? Untuk ngecek. Kalau kita pas ditengok nih sama malaikat maut silaturahim ke rumah kita, ya, itu sambil ngelihat, oh catatan rezekinya masih, jatah rezekinya masih dilewati. Kenapa? Karena masih. Kalau sudah tinggal dikit ini, malaikat maut izin ke Allah. Ya Allah, ini udah tinggal dikit nih ya Allah. Gimana? Sekarang atau besok ya Allah? Gitu. Ya sudah, tunggu habiskan dulu. Kalau sudah habis, setelah itu apa? Dicabut nyawanya. Ya, jadi jangan kita khawatirkan dalam urusan rezeki. Nah, masih di surat Az-Zariyat. Di surah Az-Zariyat. Oleh karena itu, kalau kita tahu bahwa rezeki itu dalam penjaminan Allah, maka cara terbaik untuk menjemput rezeki, dan rezeki itu adalah rezeki yang baik buat kita, adalah dengan mendekat ke Allah. Karena pemilik rezeki itu Allah kan. Ar-Razzaq itu Allah. Yang menjamin rezeki kita Allah. Kalau ingin rezekinya lancar, halal, thayyib, ya dekatnya ke Allah. Makanya lihat ayat 50-nya surah Az-Zariyat. Apa kata Allah? Fafirru ilallah.
Kalau cari pelarian, lagi punya masalah, lagi punya kendala hidup, ya, cari pelariannya jangan ke dukun, jangan cari pelariannya jangan ke orang pintar, cari pelariannya jangan ke orang-orang kaya yang punya segudang uang. Cari pelariannya bukan kepada manusia dan makhluk, tapi pelariannya ke siapa? Allah. Fafirru ilallah. Bahkan Allah gunakan kalimat firru. Firru itu berlarilah kamu. Artinya apa? Orang itu kalau lagi punya masalah, suntuk, mentok kan pinginnya berlari cepat-cepat selesai masalahnya. Cari pelarian kan. Nah, Allah gunakan bahasa itu kepada kita. Fafirru ilallah. Berlarilah kamu kepada Allah. Ya. Bahkan di ayat berikutnya, ayat ke-56 itu ya Allah mengingatkan kita tentang apa tujuan kita diciptakan Allah. Seakan-akan Allah membukakan jalan kalau kamu ini pingin semua urusanmu dimudahkan sama Allah, ingat ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Kemudian lanjutannya, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Jadi Allah itu disembah, itu bukan kemudian Allah mengharapkan rezeki dari kita. Dan aku juga tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Kenapa? Karena innallaha huwar razzaq. Karena yang memberi makan, yang ngasih rezeki itu justru aku, bukan mereka. Aku hanya minta untuk disembah saja, diibadahi. Setelah itu semua rezekinya aku berikan. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah zat yang memberi rezeki, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Dan Allah zat yang sangat kokoh. Artinya ya apapun yang menghalangi kita untuk kita mendapatkan kebaikan itu mudah bagi Allah untuk menyingkirkannya. Ya. Rezeki yang sudah di depan mata, kalau Allah tidak mengizinkan, gak akan sampai kepada kita. Rezeki yang ada di seberang lautan, kalau Allah izinkan, sampai kepada kita. Makanya zikir kita setelah sholat kan apa? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada penghalang atas apapun yang kau berikan kepada kami. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi kami kalau kau menghalanginya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Gitu kan? Dan tidak ada orang yang dapat memberikan kepada kami walaupun mereka sudah bersungguh-sungguh untuk memberikannya. Tidak ada manfaat sama sekali yang dapat kami ambil. Nah, ini hadirin muliakan Allah. Ini tadabbur tentang apa? Tentang Az-Zariyat dulu secara umum. Kemudian kisahnya Allah selipkan di tengah-tengah surat Az-Zariyat. Kisah juga tentang rezeki ini sebenarnya, kisah tamu-tamunya Nabi Ibrahim ini. Yaitu di surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 37. Sudah pernah dengar kisah ini ya Bu ya? Sering insya Allah kita dengar, cuman mari kita tadabburi pelan-pelan. Ya, ini kisah tentang tamu-tamu tidak dikenal yang datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di tengah malam. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 24, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Apakah sudah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamunya Ibrahim dari kalangan orang-orang yang dimuliakan, dari kalangan makhluk-makhluk yang dimuliakan. Mukramin itu dimuliakan. Izdakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu-tamu ini datang ke rumah Ibrahim, kemudian ya bahasa kitanya mengetuk pintunya Ibrahim, kemudian mengucapkan salam. Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Ibrahim berkata, salamun, waalaikumsalam. Salam keselamatan juga atas kalian orang-orang yang munkarun. Munkarun itu orang-orang yang tidak saya kenal. Orang-orang yang tidak saya kenal. Ya. Ya, itu iklan namanya. Enggak apa-apa, Bu. Ya. Kadang-kadang HP kita begitu Bu, muncul-muncul sendiri ya.
Ya, yang matiin bingung ya. Enggak apa-apa, Bu. Insya Allah saya paham itu, Bu. Kadang-kadang HP saya juga keluar begitu, Bu. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Faragha ila ahlihi. Setelah tamu-tamu itu datang, faragha ila ahlihi. Kemudian Nabi Ibrahim mendatangi istrinya. Ya. Mendatangi istrinya ke belakang, oh ada tamu banyak ini. Faja'a bi'ijlin samin. Kemudian tanya kepada istrinya, "Istriku, ada apa di dapur? Ada tamu nih." Kata istrinya Nabi Ibrahim apa? Tidak ada apa-apa kecuali sapi muda yang ada di belakang itu. Sapi gemuk yang ada. Ijlin itu sapi yang masih belum ini ya, masih muda, yang samin yang belakang. Di kandang kita itu ada sapi, kata istrinya. Selainnya tidak ada apa-apa ya. Akhirnya apa, hadirin yang dimuliakan Allah? Nabi Ibrahim menyembelihkan sapi itu saat itu juga di tengah malam untuk menghidangkan makanan kepada tamu-tamunya. Disembelih. Dulu saya dengar cerita ini hadirin, saya bingung, masa Nabi Ibrahim nyembelih sapi sendirian? Ternyata sekarang kan kita dapat tuh ya video di YouTube itu seorang laki-laki badannya gede nyembelih sapi sendirian, bisa ternyata. Oh berarti dulu nggak mustahil. Kalau orang sekarang saja yang postur tubuhnya mungkin lebih kecil daripada orang dulu saja mampu, mungkin dulu Nabi Ibrahim sama sapi itu ya kayak kita kayak cempe itu ya. Jadi dijegal sedikit tek gitu ya. Kira-kira begitu loh ya. Ya. Artinya bisa ya. Intinya ini bukan cerita yang mustahil, bisa ya. Nah, kemudian akhirnya disembelih, hasil sembelihannya dagingnya apanya dikasihkan istrinya, diolah, dimasak saat itu juga. Singkatnya kemudian makanan sudah jadi, siap dihidangkan. Kemudian ayatnya berikutnya, Pak, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Setelah makanan dihidangkan, tamu sudah duduk, disuruh makan, tidak ada satu tamunya yang nyentuh makanannya Ibrahim. Ya, kemudian sampai Ibrahim tanya, qala ala ta'kulun. Apa kamu apa kalian enggak mau makan? Ala ta'kulun, kenapa enggak dimakan? Ya, kata Ibrahim. Kemudian mereka ini hanya senyum-senyum aja ini. Tamunya ini senyum-senyum. Tamunya banyak ini. Setelah didekati, tambah deg-degan kan Ibrahim, kok enggak mau makan masakanku ini, udah tak masakkan repot-repot, kok enggak mau dimakan ini, ya. Setelah didekati Ibrahim, dalam sebuah riwayat disebutkan Ibrahim itu melihat tamu-tamunya kakinya tidak nyentuh tanah hadirin. Ya. Berarti bukan manusia ini, ya. Ya. Fa'aujasa minhum khifah. Sampai kemudian fa'aujasa minhum khifah, ya. Nabi Ibrahim ini apa? Merasa takut. Aujasa minhum khifah itu ketakutan. Wah, siapa ini? Tamu-tamunya kok tamu-tamu yang aneh gitu ya. Kemudian tamu-tamu ini berkata, qalu la takhaf. Jangan takut wahai Ibrahim. La takhaf. Fabasyaruhu bighulamin alim. Jadi mereka ketika diam tadi itu mendapatkan perintah dari Allah untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bighulamin alim, tentang akan hadirnya seorang anak yang alim, yang cerdas. Ya, seorang anak yang jenius. Akan lahir dari istrimu seorang anak yang cerdas dan jenius. Ya, namanya siapa? Ishak. Jadi ini kisah antara Ibrahim dan Sarah. Kalau Ibrahim dan Hajar itu Al-Quran menyebutnya bighulamin halim. Jadi dua, ada yang halim, ada yang alim. Halim itu apa? Halim itu penyabar, ya, kemudian tidak terburu-buru, lurus, itu halim. Dan itu sosok Ismail. Ismail itu sejak kecil memang ditempa dengan kesabaran yang luar biasa. Ditinggal sama ibunya, sama Nabi Ibrahim. Sampai kemudian terjadi peristiwa Safa Marwah itu yang sekarang jadi syiar haji dan umroh. Kemudian muncul Zam-Zam. Kemudian disuruh bangun Ka'bah. Dan melahirkan anak keturunan yang juga penyabar dan santun. Siapa? Nabi Muhammad SAW itu dari garis keturunannya Ismail. Adapun Ishak yang akan kita ceritakan, kenapa Al-Quran menyebutnya bighulamin alim? Karena Ishak ini seorang anak yang cerdas. Makanya nanti anak keturunannya itu orang-orang yang pinter-pinter, ya.
Ishak nanti punya anak siapa? Yakub. Yakub punya anak 12 Bani Israel itu nanti. Ya, kemudian turun kemudian di situ para nabi dan para rasul setelahnya, dan kita tahu bahwa Bani Israel itu orang yang diberi nikmat sama Allah banyak, punya kecerdasan yang luar biasa, tapi kemudian mereka banyak yang kemudian ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini dimuliakan Allah. Nah, malaikat-malaikat ini bilang fabasyyaruhu bighulamin alim, dan mereka memberikan kabar, la takhaf, jangan takut Ibrahim, baru saja Rabb kami Allah memberikan kabar kepada kami untuk menyampaikan kepadamu akan datangnya seorang anak yang alim, seorang anak yang pintar. Istrimu nanti sebentar lagi mengandung anak yang lahir, dan anak ini nanti jadi anak yang cerdas. Ya. Sampai sini dulu. Para ulama bilang, malaikat-malaikat ini ketika diutus Allah ke rumahnya Ibrahim, itu sejatinya tugas utamanya enggak ke rumahnya Nabi Ibrahim. Sejatinya itu di ayat 32, ya. Ketika di 31 ditanya sama Nabi Ibrahim, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun, ya. Ayat ke-31 itu loh, ya. Apa urusanmu? Kok kamu lewat ke sini wahai para utusan? Kata para malaikat, inna ursilna ila qaumim mujrimin. Kami diutus Allah untuk mengazab kaum yang mujrim. Siapa? Kaumnya Nabi Lut. Jadi letak posisinya kaumnya Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ketika itu tinggal itu tidak terlalu jauh. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim tinggal di sebuah kota namanya Al-Khalil. Kalau sekarang namanya Hebron. Saya pernah ke sana 2 kali di daerah Palestina. Tempat tinggalnya Nabi Ibrahim di situ. Lah, sekitar jarak 2 jam atau 3 jam itu sekarang yang jadi laut mati itu. Yang dulu ada kaum Lut dan kaum Gomorrah itu yang melakukan penyimpangan seksual yang kemudian nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaraknya enggak jauh. Memang para malaikat ini sengaja disuruh mampir ke rumahnya Ibrahim dalam rangka apa? Dalam rangka Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, apa yang hendak Ibrahim melakukan kalau ada tamu malam-malam. Kemudian ternyata Nabi Ibrahim memberikan penyambutan yang luar biasa. Di luar dugaan dan di luar kebiasaan umumnya orang banyak. Ya. Kalau orang banyak kan tamu datang malam-malam apa? Bukakan, kali ini dari mana? Ya. Apa urusannya? Sudah, saya mau tidur. Nah, begitu. Kalau Nabi Ibrahim enggak. Disembelihkan sapi, ya, dimasakkan, dihidangkan, enggak ada yang mau makan. Hal itu sesuatu yang sangat menakjubkan, di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira yang luar biasa untuk Nabi yang mulia ini. Ya, makanya para ulama itu mengatakan kalau kita ini pingin dimudahkan, pingin dibukakan solusi-solusi dari masalah-masalah yang pelik dan mungkin di luar nalar kita. Ini sudah di luar nalar soalnya. Karena Nabi Ibrahim ketika itu sudah tua dan kemudian istrinya sudah ajuz. Ajuz itu menopause. Lihat ayat berikutnya ini. Fa aqbalat imra'atuhu. Ketika perempuannya atau istrinya siapa? Nabi Ibrahim ayat 29 itu ya. Ya, mendengarkan kabar tersebut, fa aqbalat imra'atuhu fi sarra. Sampai akhirnya istrinya Nabi Ibrahim itu tercengang, lalu apa? Fasaqqat wajhaha. Memukul-mukul wajahnya, kayak mimpi gitu ya. Dikabari malaikat bahwa dia akan punya anak setelah penantian yang sekian lama. Ya, ditapuk-tapuk ini, ya. Ini mimpi atau enggak? Ya, fasaqqat wajhaha. Ya. Kemudian waqalat ajuzun akim. Dalam ayat yang lain nanti di surat yang lain sambil ia tertawa-tawa. Ah, ini enggak mungkin ini mimpi ini. Ya. Waqalat ajuzun akim, enggak mungkinlah aku ini seorang yang ajuz, seorang yang sudah tua, akim, dan aku ini seorang yang sudah mandul, sudah menopause, sudah enggak subur lagi. Enggak mungkin, ya. Kemudian kata para malaikat apa? Qalu kadzaliki qala rabbuk. Ya. Nah, makanya saya kembali ke pembahasan tadi. Kata para ulama, ayat ini pelajaran yang paling pentingnya adalah kalau kita ini ingin diselesaikan masalah kita punya masalah yang pelik, yang mustahil, kayaknya kok bisa
selesai nih masalah ini ya, atau ini kayaknya tidak mungkin lagi nih, secara nalar dan logika manusia sudah tidak masuk ya. Itu ternyata caranya Nabi Ibrahim adalah membuat Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan rezeki kepada Nabi Ibrahim, seorang anak yang soleh ini adalah dengan apa? Melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia biasa ini. Melakukan hal-hal, amalan-amalan yang menakjubkan, yang di luar fikri dan ya, di luar nurul ya, di luar nalar ya. Cari amalan-amalan yang tidak biasa dilakukan orang, kemudian jadikan itu amalan kita. Semoga amalan tersebut bisa merayu Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Lah, amalannya tidak harus terima tamu ya. Amalannya banyak kan? Amalan kira-kira yang belum dikerjain orang apa saya kerjakan. Ya, semoga nanti menginspirasi orang. Misalnya begitu, ya. Makanya saya sering katakan, beramal itu nggak harus jadi yang terbaik hadirin. Kalau kita tidak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang pertama. Kalau kita tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang paling beda. Ya, peluang amalan unik itu ya 3 itu. Kalau bisa jadi terbaik, jadi terbaik. Misalnya ini kelas menghafal Quran. Kalau bisa kita hafal 30 juz, hafal 30 juz. Tapi kalau kita tidak mampu, ya sudah, tidak perlu harus 30 juz karena sudah ada yang terbaik. Biarkan orang lain yang terbaik itu mengambil pahalanya. Berarti kita jadi yang kedua saja, yang pertama. Yang pertama itu apa? Ya kalau hadir kajian ya kalau bisa ya yang datang yang pertama, atau mau beramal solih pertama kali. Sehingga apa? Kalau dia jadi yang pertama, orang-orang yang di belakangnya itu kan mengikuti dia. Jadi dia dapat pahala, menginspirasi orang. Kalau jadi pertama juga tidak mampu, ya maka jadilah yang paling beda. Jadi yang paling beda itu cari amalan yang belum dikerjakan orang. Ya, ambilkan contoh nih, misalnya kajian Az-Zikru ini kan belum ada air mineralnya nih. Nah, itu amalan yang paling beda. Kan belum ada arem-aremnya nih. misalnya kayak gitu. Atau meja, saya kayaknya kok belum ada meja ya jamaah. Ada nulisan saya tak coba nyumbang meja lah. Ah, seperti itu. Jadi cari yang berbeda sehingga kemudian itu semoga bisa menjadikan kita sama sebagaimana Nabi Ibrahim yang kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala di tengah logika manusia yang sudah tidak masuk akal. Ya. Untuk masalah tersebut diselesaikan. Kemudian kata malaikat apa? Qalu kadzaliki qala rabbuk. Ya. Mereka berkata ketika Saroh tidak percaya tadi, nggak masuk akal ini, aku kan sudah tidak bisa punya anak lagi, aku kan mandul. Kata malaikat apa? Kadzaliki qala rabbuk. Demikianlah yang dikatakan Rabbmu kepada kami. Innahu huwal hakimul alim. Dialah Allah, zat yang maha bijaksana. Hakim itu zat yang maha bijaksana dengan hikmahnya. Artinya apa? Kadang Allah menunda sesuatu karena Allah ingin kebaikan yang banyak di suatu hari nanti. Kadang Allah mempercepat sesuatu karena kalau sesuatu ini datang terlambat maka kebaikannya nanti akan hilang. Ya, jadi semua sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat ini menutup ayatnya dengan innahu huwal hakimul alim, dan Allah itu zat yang maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang akan terjadi tapi tidak terjadi. Ya. Allah mengetahui semuanya. Sedangkan kita sama sekali tidak tahu. Kita kan hanya bisa menerka dan melihat, mengetahui episode-episode awal. Episode-episode akhir kita tidak bisa nebak. Padahal yang terpenting dari sebuah rangkaian cerita itu kan episode akhirnya, bukan episode awalnya, ya kan? Yang penting kan endingnya. Nah, endingnya kita tidak tahu. Bahkan 10 menit lagi kita nangis apa tertawa aja kita tidak tahu. Bahkan besok masih hidup atau sudah meninggal saja kita tidak tahu kan. Bahkan nanti siang kita sehat apa sakit saja kita tidak tahu. Kita hanya bisa menerka apa yang di depan kita. Ya, nah kadang-kadang kita itu menilai sesuatu di awalnya. Padahal yang terpenting itu cerita akhirnya. Dan itu semuanya dalam kuasa dan pengetahuan Allah. Makanya malaikat bilang innahu huwal hakimul alim, gitu ya.
Kemudian saya lanjutkan ayatnya dulu. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Lalu apa urusan kalian wahai para utusan datang kemari? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sesungguhnya kami diutus untuk mengadab orang-orang yang mujrim, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya. Orang-orang yang pendosa. Linursila alaihim hijaratan min tin, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu yang keras dari tanah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, yang ditandai di sisi Rabbmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Jadi batu-batu itu ditandai sama Allah, ditimpakan kepada kaum Lut, ya, sebagai apa? Peringatan untuk orang-orang yang melampaui batas. Ya, kemudian fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Tapi tenang wahai Ibrahim, ponakanmu. Jadi Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim dari Babilonia, sama-sama dari Babilonia, dan mereka ada di satu masa, hanya beda daerah saja. Kata para malaikat apa? Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Dan kami diperintahkan untuk mengeluarkan orang-orang beriman yang berada di negeri kaum Lut. Jadi orang-orang berimannya kami selamatkan. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari kalangan orang-orang yang berserah diri. Jadi orang berimannya sudah ada di satu rumah gitu ya. Wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al-'adzabal alim. Dan kami tinggalkan kepada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Ini saya mau cerita nih, apa yang terjadi di beberapa waktu lalu di Indonesia. Kan ada gempa di daerah Sulawesi Tengah ya, di Donggala, yang tanahnya bisa gerak itu, Adin. Apa nama istilahnya? Likuifaksi ya. Lah itu yang tanahnya gerak, ada videonya itu ya. Itu hadirin, SAR FKAM itu 1 kali 24 jam sudah sampai di tempat tadi. Jadi kejadian hari ini kami kirim SAR, berangkat saat itu juga ke Makassar, kemudian dari Makassar perjalanan darat ke Donggala itu hari. Jadi SAR kami itu saksi hidup yang melihat sendiri kejadian apa saja yang terjadi di sana. Dan Masya Allah tabarakallah, banyak rumah-rumah itu yang tetap utuh pada aslinya, karena itu adalah rumahnya orang beriman. Dan yang menarik yang kedua ini, hotel-hotel tuh yang runtuh ketika kawan-kawan ini ikut membantu mengevakuasi. Ya, mereka menemukan, Masya Allah tabarakallah, mayat-mayat yang saling berpelukan, tidak berpakaian sesama jenis hadirin. Masya Allah tabarakallah. Ya, itu persis banget sama ayat ini. Ya, jadi diselamatkan rumah-rumahnya orang. Ini kan kalimatnya, konteksnya kan rumah toh hadirin. Ya, fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Baitin minal muslimin. Ya, dan ternyata itu mengundang azab hadirin. Ya, kelakuannya kaum Lut ini mengundang azab hadirin, dan yang sejenisnya. Ya, itu mengundang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini yang lagi digencar-gencarkan kan itu hadirin. Ya, kita harus melawannya dengan kalau ya sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Kalau Anda seorang ibu atau seorang istri yang harus menjelaskan kepada anak-anaknya, mengedukasi dengan edukasi yang baik. Jangan menjadikan itu suatu permakluman. Itu perilaku yang menyimpang hadirin. Itu perilaku yang membuat Allah murka, ya. Bahkan binatang pun tidak melakukan itu, ya. Makanya kemudian ini harus kita jadikan sesuatu yang harus menjadi jihad kita hari ini, ya. Ya, kalau fungsinya seorang ibu atau seorang istri, ya memastikan bahwa anak-anak kita itu tumbuh kembang sesuai dengan fitrahnya. Kalau laki-laki ya dibangun keperwiraannya, kalau perempuan ya dibangun kelembutannya, begitu, ya. Dan itu semua sudah ada dalam Islam kan. Kita disuruh misahkan tempat tidur anak, ya kan. Kemudian kita disuruh, kalau perempuan sudah diedukasi soal auratnya, soal ya tentang fikih wanitanya. Laki-laki sendiri diajarkan tentang siapa teladannya, ya, bagaimana nilai-nilai perjuangan dalam Islam.